ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Sahabat-sahabat semua yang dimuliakan Allah, mungkin sebagian ada yang mencapai jam 12 malam. Saya sih tidak mencapai, istirahat biasa. Ya silahkanlah yang mau memandang itu hal yang bermakna, tapi bagi yang lain pun juga tidak boleh kita salahkan juga, yang memang tidak ada bedanya ya antara satu hari dengan hari yang lain. Tapi bagi sebagian kita yang memang memandang ini penting untuk dijadikan sebagai sebuah momen tersendiri, lumayan ya 2 kali merenungi ini kan juga mungkin bisa bertambah ini nilai kemanfaatannya. Syukur-syukur kalau perayaan, bukan merayak, saya nggak terlalu nyaman menyebut merayakan ya, karena merayakan itu senantiasa identik dengan sesuatu yang sudah kita capai, kemudian pencapaian itu kita rayakan. Jadi perayaan Hari Raya Idul Fitri karena kita sudah melakukan sesuatu ya, yaitu saum selama 30 hari itu. Jadi kemudian dirayakan, artinya diekspresikan rasa syukur kita telah menempuh sebuah perjalanan. Tapi untuk momentum tahun baru ini saya tidak melihat itu, buat saya pribadi ya, bukan perayaan, tapi saya lebih suka memandang ini sebagai sebuah momen merenung bersama gitu. Momen bermuhasabah bersama. Sebelum kita dihisab, maka kita seyogianya menghisab diri, yang kata Rasulullah ya, hasibu qabla an tuhasabu. Berhisab dirilah kalian sebelum suatu saat ada sebuah agenda penting yang Allah hadirkan, saya sebut begitu ya, yaitu ketika Allah menghisab kita semua dengan perhisaban yang sebenar-benarnya. Maka di momen tanggal pertama di tahun yang dibuat oleh kalangan Al-Masihi ini, ya kita sebut sebagai tahun Masehi, karena kita juga punya tahun yang lain yaitu tahun Hijriyah. Jadi saya sih melihat 2 momen ini nggak ada ruginya untuk kemudian membangun perenungan bersama, bukan perayaan bersama ya. Itu jadi dan saya mengambil tema terkait dengan momen ini adalah tentang persoalan surat di dalam surat Al-Hasyr. Ini surat yang pasti akan selalu dikutip oleh sebagian besar para ustadz, para ulama yang berkaitan dengan urusan waktu ya. Ini menarik kalau saya pribadi ingin menggali bersama di surat ini betapa Allah Ta'ala mengajak kita, kalau boleh kita sebut sebagai bentuk yang lebih halus dari memerintah kita ya. Jadi dalam bahasa Arab itu ketika itu sebuah kalimat perintah, sebetulnya sesuatu yang Allah melihat bahwa ini sesuatu yang harus dilakukan ya. Tapi kalau kita ingin memandang Allah yang lebih terasa dekatnya, maka kita bisa juga, saya pikir boleh untuk memaknainya adalah sebuah ajakan dan seruan. Allah tuh suka menyeru kita, suka memanggil kita, sangat suka. Dan lebih suka lagi ketika Allah memanggil dan kita terpanggil ya. Dan ketika Allah menyeru dan kita termasuk golongan orang-orang yang menyambut seruan, itu lebih disukai lagi. Dan ketika kita diminta sesuatu dan kita memenuhi apa yang diminta oleh Allah Ta'ala, sama sekali tidak menunjukkan Allah itu butuh manusia, naudzubillah min dzalik, tapi di dalam ungkapan-ungkapan yang dalam ayat demi ayat yang Allah firmankan ini, saya melihat walaupun tema surat Al-Hasyr ini tema besarnya memang tentang pengusiran, sesuatu yang mungkin dalam sejarah itu adalah hal yang tidak mengenakan lah, sejarah yang di situ bagaimana kaum muslim itu terusir. Tapi di situ
intinya adalah yang saya ingin sorot di surat Al-Hasyr ini adalah di ayat yang ke-18. Mari kita buka dulu ayatnya. Sebentar, saya share-nya di sini soalnya. Aduh, maaf. Mohon admin punten, saya ke live ini apa? Mohon sebentar, saya masuk dulu. Salah pencet. Iya. Mas Fatur ya adminnya ya? Yang tablet materinya di co-host kan lagi. Oke, sip. Tadi salah pencet soal. Yuk kita menyimak bersama surat yang kita sedang akan bahas ya. Sebentar. Screen. Sambil yang lain boleh membuka Quran masing-masing. Khawatir, saya sih khawatir ini beda ayatnya, beda terjemahnya gitu, beda versi. Kalau perbedaan terjemah sangat mungkin ya, tapi kalau perbedaan ayat jangan sampai. Kalau terjadi harus segera kita laporkan, kita protes kepada sang pembuatnya ini. Langsung ke ayat 19 ya. Dalam bahasa Arab itu kata telaah itu diambil dari bahasa Arab ya, dari kata ittola'a ya toli'u. Kemudian kita terjemahkan, kita serap menjadi penelaahan. Ittola'a itu tidak sekedar membaca ya, tapi ittola'a atau menelaah itu kita membaca, memaknai, bahkan kalau perlu kata per kata kita amati apa sih kepentingannya buat kita, keindahan maknanya itu di mana yang kita bisa kemudian raih ya. Saya karena suka dengan penggalian aspek bahasa sehingga tanda petik suka mengulik gitu. Nah, apa yang saya ulik, apakah ini kita sepakati bersama atau tidak, mari kita diskusikan nanti. Yang jelas apapun yang saya ingin sampaikan sama sekali tidak menjamin kebenaran 100%. Saya sekedar membahas atau menyampaikan apa yang hari ini saya pegang. Bahwa saya menemukan tanggapan dari Mas Heru dan lainnya semua, yang dari Ustadz Nu'man juga nanti sampaikan dari beliau hal yang saya lihat, oh ini kayaknya lebih bermakna nih, lebih kuat ininya penyampaian. Nah, saya akan ikuti insya Allah. Yang penting, yang menarik di sini adalah Allah itu selalu, bukan selalu ya, seringkali menyeru para hambanya itu. Dan yang sering kita temukan itu adalah kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ini mohon maaf saya akan mengoret-oret ayat demi ayatnya, tidak ada maksud mencoret-coret ya, tapi dalam maksud kita mencari ini ya, titik fokusnya di mana, di persoalan apa. Jadi ketika Allah menyeru kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, saya lupa apakah ini pernah dibahas di sini atau belum di forum ini. Cuma saya tertarik dengan kadang Allah memanggil kita, menyeru kita. Tinggal kita terpanggil atau tidaknya itu lain hal ya. Itu kita yang memilih mau nggak dipanggil dan mau nggak diseru gitu. Tapi ketika Allah menyeru kita dengan panggilan yang menarik ini, alladzina amanu, sebetulnya kita perlu merenung sejenak nih. Karena tidak semua orang, tanda petik ya, GR, ini buat saya ya gitu. Ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, apakah kita termasuk kelompok ini atau tidak, kita yang memilih terpanggil atau enggak, merasa diseru atau tidak. Kan kalau merasa diseru, setidaknya kalau kita dipanggil teman ya, dengan nama yang memang kita miliki, kita kan berbalik ya. Atau kita dipanggil oleh saudara kita dengan sebuah julukan, dan julukan itu memang tentang kita, kita berbalik kan, kita terpanggil gitu.
Nah, di sini pun sama. Ketika Allah menyeru kita dengan ungkapan alladzina amanu, wahai orang-orang. Nah, ini saya mau mengkritisi terjemahnya ya, bukan mengkritisi ayatnya, naudzubillah. Dalam terjemahan itu, ini versi The Pug, nanti saya coba bandingkan, ada sekian versi terjemahan di sini. Nah, ini. Dari berbagai ini ayat Quran program ini saya suka dengan ini di web ini karena kadang kita bisa melihat bagaimana berbagai pihak kaum muslimin atau bahkan di sini ada juga kutipan dari mungkin orientalis sebutannya, tapi mencoba menerjemahkan Al-Quran juga, wallahu alam tujuannya apa, tapi saya melihat juga mereka objektif, tapi rasanya sebagian besar muslim insya Allah kita harus yakini. Kita bandingkan aja ya versi terjemahan. Ini berbeda-beda ininya bentuk penerjemahannya. Ada yang menggunakan panggilan alladzina amanu itu. Ini saya mau mengutip tentang alladzina amanu dulu nih. Pertama Depag 89, hai orang yang beriman. Sebentar. Iya betul. Dari 219. Orang beriman semua. Saya ingin maksud gini, saya ingin mengulas ya. Kadang Allah tuh memanggil kita, insya Allah kita GR lah, kita termasuk bagian dari kelompok orang-orang yang disuruh oleh Allah. Yakin aja, GR-nya GR yang positif kita kan. Semoga ya Allah saya termasuk kelompok yang engkau seru gitu. Ini kan membuat kita menyambutnya ya. Adalah dengan kata-kata orang yang beriman. Quran atau Quran Allah Ta'ala itu membedakan loh. Nanti kita bisa ketahui ya yang belum pernah ikut kajian dengan saya. Kapan Allah menggunakan panggilan orang beriman itu dengan alladzina amanu, dan kapan Allah menyeru kita dengan panggilan ya ayyuhal mu'minun. Atau ada kalimat dalam surat Al-Mu'minun itu sendiri, kalimat pertamanya, ayat pertamanya, qad aflahal mu'minun, al-mu'minun. Di sebagian besar penerjemahan itu menerjemahkannya sama antara alladzina amanu dengan al-mu'minun. Sama-sama diterjemahkan kalau dalam versi bahasa Indonesia ya, yaitu dengan orang-orang yang beriman. Nah, saya coba bandingkan dulu dengan versi Barat ya, versi Inggris, ada yang Muslim, Abdul Halim itu pasti Muslim. Sahih Internasional insya Allah juga mayoritas Muslim, Hilal Khan juga insya Allah, Yusuf Ali juga. Nah saya belum meneliti nih, Ajberi dengan Piktal ini termasuk Muslim atau enggak. Mas Heru nanti bisa ini ya, bantu saya ya. Saya belum kenalan jauh nih dengan dua tokoh ini. Ada yang mengatakan orientalis, tidak Muslim, tapi objektif dalam menerjemahkan Quran. Ada yang mengatakan lagi, beliau Muslim kok. Nah gitu. Oke, tapi lihat kita terjemahnya ya. Di Abdul Halim mengatakan, you who believe. Kalian semua yang believe. Nah, gitu. Ada lagi, oh you who have believed. Nah, ini saya internasional ya. Kalau Hilal, oh you who believe. Itu mirip sama semua. Oh yeah who believe, ini ejaan yang lain ya, Yusuf Ali itu lebih ini, ada sebutan believers, ada oh yeah who believe, dan terakhir oh you who have faith. Nah ini menarik nih, Ali Kulli Karo ini punya cara menerjemahkan berbeda ya. Nah saya punya pemikiran begini, ini saya pribadi ya, yang saya hari ini sedang pegang itu. Ketika Allah menyeru kita dengan sebuah seruan yang bentuk seruannya adalah ini, kita lihat. Ini baru alladzina amanu, udah 15 menit sendiri ya Mbak Siti ya, Mbak Nisa. Jadi kalau udah habis saya akan selesai di satu ayat ini. Baik, Pak. Jadi ketika Allah menyeru dengan sebuah bentuk nih, amanu itu sebetulnya kata kerja, bukan kata benda. Dalam bahasa Arab itu dikenal ya, ada pembagian kata itu, ada kata kerja terikat dengan waktu, ada kata benda yang tidak terikat dengan waktu.
Kalau kata kerja dan itu terikat dengan waktu, berarti ada momentum waktu di situ. Sudahkah, telah, atau akan? Kita amati ya. Ada yang menggunakan akan, tapi plus telah, ada yang sudah, ada yang ini. Nah itu nanti masing-masing akan berbeda nanti. Nah kata amanu itu kata kerja. Bentuknya pasten betul. Tapi ketika Allah menggunakan kata alladzina, orang-orang yang sedang, nah, saya sebut begitu ya, artinya sedang berlangsung proses mengimaninya itu. Kita sudah punya iman awal, lahir juga sebagai orang beriman ya. Dan seluruh umat manusia di muka bumi ini lahir sebagai orang beriman sebetulnya. Fitrah kata Rasulullah ya. Fa'abawaihi, maka orang tuanya lah yang kemudian memajusikan, menasronikan, meyahudikan ya. Ini ngeri-ngeri sedap ya. Kita boleh lahir sebagai muslim dan mukmin sekaligus, tapi ketika orang tua kita adalah bukan orang tua yang mengenal keimanan dengan benar dan mengenal keislaman dengan benar, maka siap-siap ada elemen-elemen keyahudian yang mungkin masuk juga ke dalam diri kita. Jadi Rasul itu menyeru, nah saya sebut menyeru lagi ya, kepada para sahabatnya itu, sebenarnya tidak untuk kepentingan para non-muslim sebetulnya. Untuk kepentingan kita, para umat Islam gitu. Yang percaya kalimat Rasulullah kan hanya kita umat Islam ya. Non-muslim belum tentu percaya. Jadi ketika Rasul mengatakan setiap manusia fitrah, maka orang tuanya lah yang akan meyahudikan, menasronikan, dan memajusikan. Saya melihat ada sebuah makna lain gitu. Bahwa mungkin tetap secara fitrahnya adalah sebagai seorang muslim, sholat, ibadah, dan semua rukun Islam dijalankan, tapi jangan-jangan ada sesuatu yang orang tua secara tidak sadar meyahudikan, menasronikan, dan memajusikan. Nah akhirnya berkembang pemahaman yang saya sedang pelajari sekarang itu, meyahudikan itu adalah menggiring sang anak itu untuk kemudian memandang dunia adalah segalanya. Karakter Yahudi hari ini, dari dulu sampai hari ini adalah punya tipikal bahwa dunia itu tujuan. Bagaimana cara agar dunia itu digenggam oleh mereka, dikuasai, disebarkan pemahaman-pemahaman mereka bahwa dunia itu adalah best of the best thing. Dunia itu adalah tujuan utama kehidupan. Orang diukur sukses tidak suksesnya, diukur dari apa yang hari ini sedang dialami di dunia ini. Itu keyahudian itu adalah menggiring orang untuk kemudian seperti itu. Nah, kalau kita punya orang tua yang kemudian menggiring kita bahwa harus sukses, harus kaya raya, harus 7 turunan, kalau bisa kumpulkan sebanyak-banyaknya harta demi kesuksesan, demi kemewahan hidup, setiap tahun dirayakan kemewahannya. Nah, ini hari ini nih perayaannya gitu ya. Merayakan kemewahan dengan apa ya? Ya, terserahlah mereka mau melakukan apapun. Itu kan pasti ada problem gitu. Keyahudian itu yang dalam Quran itu oleh Ibnu Abbas ya, masih ingat dalam Al-Fatihah itu menyatakan bahwa Al-Maghdub itu adalah ketika yang disebutkan oleh Ibnu Abbas sahabat Nabi itu sebagai Yahudi kan. Dan kita berlindung agar tidak termasuk kelompok orang-orang yang dimurkai, yang kata beliau sebagai seorang Yahudi yang pemikirannya adalah, pemikiran ya, karakter sifatnya adalah memandang dunia segalanya. Sedangkan dinasronikan adalah yang memandang dunia bukan tujuan, hanya Tuhan yang tujuan, kerahiban itu begitu kan. Tapi kemudian dunia ditinggalkan sejauh-jauhnya. Jadi tidak berdagang, tidak bermuamalah secara sosial. Yang penting saya hidup hanya untuk mengabdi kepada Tuhan. Tidak menikah, tidak punya anak, tidak berharta, tidak merasakan atau tidak mau menikmati harta dunia. Itu Nasrani, itu ekstrim yang lainnya. Gitu. Yahudi ekstrim kanan, dunia sebagai tujuan, Tuhan entah disimpan di mana, disimpan yang nggak ditanggalkan. Nasrani Tuhan segalanya, tapi dunia ditinggalkan. Rasul memberi satu clue buat kita apa Majusi. Saya punya pemahaman Majusi itu adalah ketika hawa nafsu. Majusi kan penyembah api ya. Api itu saya gambarkan, saya bayangkan itu elemen
emosional kita, elemen hawa nafsu kita, amarah, dengki, menguasai gitu. Nah, kalau anak dibimbing oleh orang tuanya agar dia menjadi sukses, bisa menguasai orang lain, ada kedengkian dilahirkan, ada dendam, ada ini, nah, dia termasuk penyembah Yahudi, penyembah Majusi, penyembah api, maaf. Aduh, saya harus balik lagi ke ayat ini ya. Jadi, kembali kepada ayat ini, ketika Allah mengatakan, memanggil, menyeru kita sebagai orang-orang yang alladzina amanu, artinya orang-orang yang sedang memproses keimanannya menjadi iman yang sempurna nanti. Kalau imannya sudah sempurna, Allah menyeru dengan panggilan kedua, yaitu qad aflaha al-mu'minun. Makanya setiap kaitannya dengan amanu atau alladzina amanu berbentuk kata kerja, walaupun kata kerja ini adalah past tense, sesuatu yang sudah terjadi lampau, tapi kalau digunakan kata alladzina itu menunjukkan lampau dan harus diteruskan sampai menyempurna. Artinya masih dalam proses kita itu. Kita tuh makanya kenapa Rasul mengatakan al-iman yazid wa yanqus kan? Iman itu mengalami penambahan kualitas keimanan. Kalau Al-Ghazali sih menggunakan konsep cahaya ya. Saya sepakat dengan dia. Cahaya itu menguat, makin menerangi dirinya dan bisa menerangi orang lain gitu. Kalau keimanannya kuat ya. Nah, sekuat-kuatnya keimanan hamba Allah di muka bumi ini ya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu level tertinggi. Kalau kapasitas watt itu adalah watt yang terhebatnya lah gitu. Allah al-mu'min. Allah itu yang maha cahaya lah gitu istilah gitu. Sumber dari segala sumbernya. Nah, al-mu'minun adalah orang-orang yang diberi cahaya iman. Jadi iman yang sebenar-benar iman itu wujudnya sebetulnya cahaya ya. Kalau bisa saya bayangkan ya kalau ada teknologi hari ini yang bisa mendeteksi keimanan seseorang melalui teropong tertentu lah atau kacamata atau kacamata khusus yang bisa meneropong keimanan seseorang, cahayanya seperti apa, intensitas cahayanya seberapa kuatnya, waduh menakjubkan ya. Saya mau beli loh insya Allah kalau ada teknologi itu. Masalahnya iman seseorang itu letaknya di dalam qalb, nggak kelihatan secara kasat mata. Tapi jangan kaget kalau ada orang-orang di sekitar kita yang saking halusnya hatinya, pengabdiannya yang sangat hebat kepada Allah Ta'ala, kemudian Allah anugerahkan cahaya iman yang kuat, makin kuat, kemudian Allah aktivasikan mata yang umumnya itu hanya bisa melihat apa yang terikat oleh ruang dan waktu ini, bagi orang tertentu kekasih Allah itu Allah bukakan, istilah kita dalam bahasa Quran itu adalah basirohnya. Basiroh itu lebih dalam kaitannya dengan penglihatan sesuatu yang melihat sampai ke tingkat keimanan seseorang mungkin ya. Ini maaf, saya tidak bisa membuktikan konsep ini, tapi saya pegang orang tuh bisa tahu mana yang punya iman yang kokoh dan mana iman yang lemah. Tapi tidak pernah punya keinginan untuk menilai orang tersebut. Kalau orang kekasih Allah tuh nggak pernah, walaupun tahu ini imannya lemah, imannya kuat, nggak pernah ya kalau Allah sudah anugerahkan kemampuan melihat itu dengan mata hatinya. Saya sebut mata hati ya, basiroh itu. Tahu, tapi tidak pernah berkomentar, tidak pernah bergunjing. Kamu imannya kok lemah sih? Nggak pernah. Lisannya tidak punya keinginan untuk membukakan aib seseorang. Jadi saya kembalikan lagi ke sini ketika kita melihat bahwa alladzina amanu itu digunakan kata alladzina walaupun amanunya past tense tapi ini sebuah proses berjenjang, bertingkat-tingkat. Keimanan seorang itu menaik dan menaik. Karena itulah kata-kata kalau ada panggilan alladzina amanu, kalimat berikut selalu bentuk kalimat perintah. Seruan lah atau perintah. Agar imannya terjaga, menaik, dan terus menaik sampai menyempurna. Kalau sudah sempurna apa coba? Allah mengatakan al-mu'minun. Ini untuk menegaskan buat kita semua ya. Kita jangan dulu, jangan dulu GR bahwa kita sudah punya iman, sudah beriman, sehingga mencibir kepada orang sekitar kita yang belum punya iman. Padahal iman tuh nggak bisa dilihat soalnya sebetulnya.
Sehingga mengatakan ini non muslim, ini kafir, ini kekafiran itu karena ketiadaan iman itu kita perlu menjaga dulu lisan kita. Jangan-jangan seorang yang lahir sebagai non muslim hatinya mengimani adanya zat yang maha dan tunggal dan bukan Nabi Isa misalkan, tiba-tiba dengan tidak kita duga besok lusanya datang ke masjid menyatakan bersyahadat karena dari keimanan batin saya, kemudian lisan saya ingin menunjukkan kebenaran dari Islam ini dan bersyahadat. Kita sudah kadung mencap beliau sebagai orang yang kafir. Naudzubillah ya. Oke, jadi alladzina amanu itu yang sedang menempuh jalan keimanan, artinya menempuh jalan yang semoga Allah menguatkan terus keimanannya. Kalau sudah kuat, baru Allah menyeru dengan al-mu'minun dengan kriteria-kriterianya gitu. Ini saya jalan-jalan dulu ke surat Al-Mu'minun ya, karena satu surat itu memang inti awalnya pembahasan tentang siapakah orang yang disebut sebagai bukan alladzina amanu tapi sebagai al-mu'minun. Saya khawatir ini sudah pernah disampaikan tapi anggaplah belum ya, kalaupun sudah anggap siaran ulangan. Saya mau jalan-jalan dulu ke sini ke 23 sebentar. Pak Quraisy Shihab aja kalau tafsir Quran bisa satu ayat, satu pertemuan ya. Nah, saya nggak tahu nih, 2 ayat ini bisa nggak nih. Nih. Allah ketika menggunakan kata yang terjemahnya sama nih ya, orang beriman juga nih. Coba lihat. Terjemah versi Abdul Halim, the believers. The believers, Hilal, believers juga udah pakai the ya, sebenarnya sudah identitas tersendiri. Bukan who believe. Nah, tadi itu kan ada yang mengatakan ada who believe ya. Ini rata-rata sudah the believers semua. Oh, ini the faithful have. Nah, ini Ali Kuli Koro ini memang unik nih. Terjemahnya agak khusus nih. Faithful have attended salvation. Ya, the faithful have itu. Nah, kalau sudah disebut oleh Allah dengan al-mu'minun itu identitas tersendiri. Ketika alladzina amanunya mencapai kesempurnaan, disebutlah, dilabelkanlah kepada sang beliau ini, sang hamba ini sebagai al-mu'minun. Bahagia engkau kalian, beruntung engkau kalian. Kalau sudah menjadi al-mu'minun. Kita ketika diseru menjadi alladzina amanu agar kita mencapai al-mu'minun ini gitu sebetulnya. Nah, barangkali di antara kita, enggak, saya sudah al-mu'minun, yakin saya sudah menjadi orang-orang beriman yang ini kok. Misalkan ya, kita kan hari ini muhasabah ya, mari kita hisab, mari kita audit diri kita nih. Benarkah kita termasuk sebagai al-mu'minun? Dalam bahasa teks Inggris itu the believers. Sudah pakai the itu sudah identitas khusus ya. Cek ayat kedua nih. Sudah nggak kita masuk kategori yang nomor 2 ini? Every time ya, every praying ya. Setiap sholat, setiap itu always, selalu. Itu bahasa saya itu ya. Dalam khoshi. Khoshi itu sudah identitas lah, isim fa'il dalam bahasa Arab itu sudah merupakan identitas dirinya. Saya setiap sholat itu adalah seorang khoshi, seorang yang sudah dalam keadaan khusyuk. Kalau kita pernah khusyuk, seringnya tidak khusyuk, apalagi keringnya jauh lebih sering. Sholat kering itu sholat yang sekedar menggerakkan jasadiah kita. Mending zumba sekali atau mending ini daripada sholat yang sekedar itu ya sebetulnya. Walaupun itu juga nilai manfaat dari sholat, salah satunya adalah memang olahraga, betul. Tapi bukan tujuan utama kan olahraga itu kan. Saya sampai pernah mengatakan juga bahwa kalau kita ingin tahu kesehatan kita sedang pulih atau tidak, di dalam sholat hayati. Begitu ruku ada sakitnya dikit, begitu sujud kerasa pusing, begitu duduk juga kerasa berat, pasti ada problem fisik kita. Nah itu. Jadi kalau kita menikmatinya, enjoy sepenuhnya, nggak ada rasa pusing, nggak ada apa, ruku mau berapa lama pun tidak terasa apapun, alhamdulillah kita sudah dalam keadaan disehatkan oleh Allah Ta'ala. Nah ini sehat lahiriahnya secara fisik, khoshi itu sehat batiniahnya gitu, sehat jiwa kitanya. Nah ini yang kita merenung sejenak nih. Nggak usah sejenak lah, sebanyak-banyaknya merenung gitu. Poin pertama ya, ini ayatnya panjang juga, saya ringkas saja lah.
meninggalkan perbuatan tidak berguna, menunaikan zakat sepenuhnya, menjaga farjinya atau kemaluannya, kemudian menjaga amanahnya setiap saat, tidak pernah mengkhianati amanah. Ini sholawatihim yuhafidun, tampak seperti mengulang dengan ayat yang kedua tadi, sebetulnya enggak. Ini punya makna yang berlapis sebetulnya. Saya punya makna, saya memahaminya tidak sekedar sholat dalam makna sholat gerakan fisik, ibadah dari takbir sampai ini, tapi juga sholawat itu adalah sholat-sholat yang lain. Kata sholawat itu juga bisa mengandung makna keterikatan kita dengan baginda Rasul SAW kan dengan sholawat. Cuma rata-rata orang menerjemahkan sholawat itu tetap menjadi sholat ya. Nah kita coba cek di Abdul Halim prayers, tetap di Sahih Internasional juga prayers, di Yusuf Ali Akan juga sama, semuanya makna sholawat itu dengan prayers semua, betul. Ya, oke. Mereka lah para pewaris. Nah, pewaris kemuliaan Allah, pewaris ini. Udah, saya harus balik lagi ke fokus kita di surat Al-Hasyr. Saya pengen minum sebentar ya, barangkali ada yang mau merespon dulu sedikit, dua dikit. Mas Heru boleh mengomentari. Nah, ini saya punya asisten, bukan asisten, saya guru saya Mas Heru ini, jadi saya perlu ini beliau. Ustaz, saya boleh Ustaz? Suara terdengar ya, Ustaz Doni? Ya, gimana? Alhamdulillah. Ini saya sedikit mengomentari tentang ini aja tadi apa, bicara objektivitas tadi ya. Ya. Ini kan ada yang menarik itu dari Gus Baha itu yang mencontohkan, contoh sederhana. Kan 1+1 itu sama dengan 2 kan, baik profesor maupun orang yang nggak sekolah tapi pinter dagang gitu kan, pasti ya sama kan, sepakat 1+1. Artinya artinya objektivitas bukan merupakan fungsi apakah kita muslim atau tidak gitu. Jadi yang tadi apa namanya telah tadi dari atau referensinya digunakan itu tetap kita bisa pakai gitu kan. Ustadz Nokman juga pernah menyampaikan hal itu, karena objektivitas itu bukan merupakan fungsi apakah kita muslim atau bahkan setan. Setan itu kan bukan muslim. Karena setan itu tidak berserah diri gitu kan. Tapi kan ada riwayat di mana setan itu memberi wiridan kepada Abu Hurairah yang waktu itu diminta menjaga gandum sampai terus ada pencuri gitu. Nah, itu setan yang menjelma menjadi manusia, terus ketangkep tapi dilepas karena memelas dan sebagainya, sampai akhirnya yang ketiga kalinya tertangkap itu kasih wiridan itu kan, atau kasih rahasia supaya tidak digoda setan sebelum tidur baca ayat kursi itu kan. Nah itu kan objektif kan, artinya setan itu dan Rasulullah membenarkan, cuman Rasulullah juga meluruskan kepada Abu Hurairah bahwa ya kalau kamu mau tidur baca ayat kursi bukan karena nasihat setan, tapi kamu baca ayat kursi karena Allah dan Rasulnya. Gitu. Jadi tetap kembali lagi ke yang objektivitas tadi itu memang kita bisa gunakan. Ya kita alhamdulillah kalau itu terus artinya kita cari background-nya. Oh muslim alhamdulillah gitu kan. Tapi bisa tetap objektif walaupun bukan seperti gurunya Ustadz Nokman itu kan salah satu guru beliau itu Syekh Dr. Akram Nadwi itu kan pernah bersama-sama bareng dengan jurnalis Amerika yang cukup terkenal. Bukunya juga diberi judul apa yang diilhami oleh ayat akhir dari Al-Kahfi itu. Tapi ya belum saya pantau sampai sekarang juga belum Islam. Tapi dekat banget dengan Syekh Dr. Akram Nadwi dan juga objektif itu. Dan ya itu sedikit terkait objektivitas dari referensi yang. Alhamdulillah. Mungkin Ustaz Dhani sudah minum jadi mungkin bisa lanjut. Oh ya. Tahu aja. Udah kelihatan ya minumnya. Ya, sepakat sekali Mas Heru. Ya betul, objektivitas tidak menjamin keimanan ya. Tapi bahwa seorang yang objektif itu kita bisa jadikan salah satu referensi lah ya, walaupun bukan referensi utama untuk membuat kita melihat bahwa justru kadang ya terkadang dimulai dari objektivitas lah para orientalis ya di barat sana yang sedang menggali tentang nilai-nilai keislaman, tentang tradisi timur. Orientalis kan judulnya kan
timur ya, ketimuran gitu. Kemudian mereka pada akhirnya ya, kalau Allah memang betul-betul melihat ini hamba ini objektif, seorang manusia ini objektif dalam menggali sesuatu, apalagi yang digali adalah Al-Quran, Allah juga yang kan menarik ya, akhirnya bersyahadat, mengimani. Banyak cerita lah terkait dengan sebuah objektivitas dalam memandang sesuatu. Kemudian Allah yang bergerak hadir, menuntun dan memberi hidayahnya. Alhamdulillah, sepakat Mas Heru, tenang. Oke, saya mau coba lanjutkan ya. Jadi alladzina amanu lagi, ini adalah sebuah seruan kepada kita semua, insya Allah kita harus GR. Kalau ini harus GR, harus kita ikut terpanggil. Justru harus prihatin kalau kita tidak merasa terpanggil dengan kalimat seruan ini. Nah tadi kalau ini masih alladzina amanu, saya sebut masih karena belum al-mu'minun, belum identitas khusus. Maka Allah melihat bahwa untuk mencapai identitas khusus, maka lakukanlah hal berikutnya, kalimat berikutnya. Nah, biasanya ada kalimat-kalimat perintah di sini. Ittaqullah. Jadi seruan agar kita bertakwa kepada Allah itu kan perkara besar ya. Ini besar sekali di ayat ini, malah sampai Allah mengulang 2 kali. Nah, saya belum menemukan secara pasti maksud dibalik kata-kata ittaqullah sampai diulang 2 kali ini. Barangkali Ustaz Nu'man pernah ada yang menjelaskan. Mas Heru, saya membayangkan Mas Heru itu sebagai Ustaz Nu'man kedua di Indonesia ya, yang sudah menyerap semua ilmunya. Saya butuh bantuan nanti menambahkan kalau ada hal lain ya terkait surat Al-Hasyr yang sama ini. Jadi perintah Allah pertama adalah ittaqullah. Tempuhlah jalan takwa, saya sebut begitu ya. Banyak ya, terkait pernikahan juga sama. Rasul mengatakan orang yang sudah menikah telah memperoleh setengah bagian agamanya, syatrodinihi. Kalimat berikutnya ittaqullah. Bertakwalah pada Allah untuk menyempurnakan. Nah, jalan takwa ini, ittaqullah ini perintah untuk sampai pada derajat al-mu'minun nanti. Insya Allah. Nah, kemudian wal tandur. Saya kutip, saya kemarin sempat menyimak Mas Heru tentang wal tandur. Menurut Ustaz Nu'man itu kata nadhoro, nah itu walaupun diterjemahkan juga kadang-kadang dengan kata melihat, saya memakai nadhoroh. Nadhoroh ini kata kacamata namanya. Jadi alat untuk melihat, gitu. Memudahkan penglihatan. Nadhoroh. Nadhoro sering diterjemahkan secara umum pun dengan kata melihat. Tapi ada kata melihat yang lain, yaitu ro'a. Ro'a yaro. Itu melihat juga. Ada satu lagi yang tadi saya sebut. Absoro yubsiru. Basiro. Itu melihat semua. Cuma nadhoro ini, kalau kata Ustaz Nu'man itu adalah melihat dan memperhatikan secara kontinuitas. Gitu. Secara kontinu. Ini menarik ya. Jadi nadhoro itu, makanya munadhoroh dalam bahasa Arab itu sering diterjemahkannya adalah ini seminar. Seminar itu kan menggali sebuah persoalan, sebuah urusan digali lebih dalam, dan itu seminar itu kan bisa berkelanjutan ya. Dari tema ini ke tema berikutnya lebih dalam, lebih dalam. Nah, artinya kita pun diminta oleh Allah Ta'ala, kalau kita termasuk yang terpanggil, yang termasuk dipanggil sebagai alladzina amanu, untuk nadhoro, untuk melakukan sebuah munadhoroh gitu, sebuah pengamatan, sebuah perhatian yang lebih khusus. Kalau di sini terjemahnya memperhatikan ya. Saya jadi penasaran kalau menurut Abdul Halim, consider carefully ya. Nah itu kalimat. Ini banyak versi jadi saya agak ini kalau untuk menerjemahkan perkata ini. Artinya di sini, kalau saya merujuk kepada pendapatnya Ustaz Nu'man itu untuk memperhatikan. Yang memperhatikan itu siapa gitu. Di sini Allah mengatakannya nafsun ya. Bukan wal tandur al insanu gitu. Atau wal tandur insanun secara umum. Insan itu kan manusia secara umum. Tapi kalau nafsun itu Allah menyebut kata manusia dengan spesifik gitu ya. Manusia sebagai jiwanya ini. Ma qaddamat ligod. Jadi qaddamat dulu disebut, baru ligod untuk God. God itu bukan God dalam versi Inggris bermakna Tuhan. Ini Godin itu artinya yang ke depannya. Jadi
pengamatan ini, muhasabah ini, saya sebut muhasabalah, itu yang harus diamati adalah jiwa kita. Sesuatu yang bukan sekedar jasad kita. Saya yang membedakan antara jasad dan jiwa itu yang kita amati itu sesuatu yang terkait dengan aspek batiniah kita, gitu. Merenung ke dalam gitu, mengamatinya ke dalam terhadap apa yang pernah kita lampaui, kita lalui untuk sebuah tujuan ke depan. Nah, di sini saya mau langsung masuk ke ayat berikutnya, wattaqullaha, dan itu diperintahkan Allah takwa lagi gitu. Jadi proses memandang diri ini, mengenali diri, membaca diri ini, itu pembacaan panjang sebetulnya. Harus terus-menerus kita baca, harus menerus kita nadhoro itu kita perhatikan dengan continue. Kemudian Allah lanjutkan wattaqullah. Saya melihat sih ini sebagai penguatan ya, bahwa inilah jalan takwa yang indah sebetulnya, yang menjadi tujuan utama gitu. Jadi takwa kepada Allah melalui wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Ditutup lagi, dilanjutkan dengan takwa lagi. Allah yang maha khobirun bima ta'malun. Kalau Pak Quraish Shihab itu mengatakan khobir itu bukan sekedar mengetahui hal biasa, kata beliau. Tapi Allah yang khobir itu melampaui Allah yang alim. Alim itu mengetahui. Kalau khobir itu tahu yang sedetail-detailnya gitu, sehalus-halusnya gitu. Saya semalam itu punya kajian Mas Heru dan lainnya, ada kelas kajian khataman Quran dan ada tausiah. Kemudian saya cerita tentang ini juga sama temanya. Ada salah seorang jamaah itu, seorang yang sudah sepuh, udah 70-an tahun, bapak-bapak, yang merasa merasa nyangkut sekali dengan tema ini gitu. Kemudian beliau cerita bahwa saya di belakangan di usia senja seperti ini, kata beliau, kok seperti dihadirkan sebuah mimpi yang berkelanjutan, mimpi demi mimpi gitu. Dan mimpinya terkait dengan masa lalu saya gitu. Ini nyambung lah. Saya sih melihatnya, ya Allah, kok dihadirkan jamaah yang bertanya seperti itu, seperti menyambut ayat ini gitu. Apakah itu yang tadinya saya lupa di mimpi itu membuat menjadi ingat gitu. Sesuatu yang pernah dilakukan di lampau itu dalam mimpi itu kayak dihadirkan oleh Allah gitu. Entah kejadian A, kejadian B, dan itu sering gitu. Belakangan kata beliau dalam 2 bulan 3 bulan ini gitu. Tapi beliau agak rada khawatir, atau bukan khawatir mungkin ya bahasanya. Bertanya-tanya gitu. Apakah ini hari-hari terakhir saya gitu. Aduh, di situ anaknya ikut dengar di sebelahnya kan yang jadi moderatornya. Waduh, pandangnya gimana gitu ya. Apakah ini hari-hari terakhir saya dibuat mengingat ke belakang gitu. Atau apa ya kira-kira. Beliau bertanya itu, mengajukan pertanyaan seperti itu. Ditampakkan dalam mimpinya pengalaman-pengalaman yang dulu pernah dilaluinya, yang tadinya lupa dibuat menjadi ingat beberapa penggalan-penggalan kejadian di masa lalu. Saya secara ini kemudian menjelaskan ke beliau. Lihat efeknya, Pak. Kalau misalkan setelah melihat itu ada rasa ingin dekat dengan Allah gitu. Setelah mengalami itu diingatkan sesuatu itu membuat ada sesuatu yang memang ada penyesalan tentang masa lalu itu, tapi kemudian membuat menjadi beristighfar, membuat menjadi mohon ampun kalau itu hal buruk itu. Berarti itu Allah sedang memberi sebuah ingatan terhadap masa lalu untuk sebuah kebaikan. Masalah bahwa itu adalah akhir perjalanan atau tidaknya itu bukan wilayah kita untuk terlalu mencemaskan gitu. Kapan saya wafat? Enggak. Wafat itu sudah pasti hadir ya. Kita nggak bisa menghitung antrian kita di antri nomor berapa, yang dipanggil nomor berapa, sama sekali nggak ada yang tahu gitu. Tapi bahwa Allah memberikan momentum itu, dibuat ingat memori itu sebagai sebuah sebuah anugerah Allah. Saya bilang ini anugerah, Pak. Syukuri gitu. Enggak semua orang diberi mimpi membuat kita ini wal tandur nafsum ma qaddamat ini gitu. Kita kan cenderung ingin melupakan semua memori lama ya. Apalagi memori yang traumatik gitu. Cenderung kita ingin menganggap bahwa masa lalu itu betul-betul masa yang
yang tidak boleh kita ingat, masa yang menyakitkan, sebuah momen yang kita juga ingin lepas total dari semua itu, nggak ada ikatan lagi. Kalau saya pribadi mengatakan nggak boleh kita melupakan itu. Harus melihat gitu, harus diamati. Wal tandur itu kan itu. Seorang Umar bin Khattab ketika mengingat masa jahiliyahnya dulu, itu menangis ya. Tapi kan menangis untuk apa? Untuk kemudian bermohon kepada Allah Ta'ala agar Allah bisa menebus apa yang beliau mohon agar bisa menebus Umar bin Khattab ya, apa yang menjadi masa lalunya dulu. Jadi bukan melupakan gitu. Jadi tujuan itu ya, tujuan renungan hari ini di hari baru ini, apa yang sudah kita lewati. Saya termasuk yang mungkin tidak sepakat ya dengan terapi psikologi yang bentuk terapinya adalah menghilangkan memori masa lalu. Nggak boleh dihilangkan. Allah sudah takdirkan, qadarullah sudah terjadi, tapi jangan juga menjadi sesuatu yang sangat merisaukan bahwa Allah maha mengedepankan ampunan dibandingkan dengan hukumannya. Itu ya. Khobir itu betul-betul Allah ingin menunjukkan sesuatu yang terkait dengan kemahannya. Baik, ini sudah 1 jam berlangsung, saya harus melanjutkan keduanya karena ini poinnya di sini. Yang lebih berharga lagi, wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang pakai alladzina lagi, yang sedang dan sudah melupakan Allah, naudzubillah ya, kalau tergolong orang ini. Yang akibatnya kalau kita melupakannya, itu Allah akan langsung fa ya. Fa itu menunjukkan sebuah aksi dan reaksi. Kalau Allah bereaksi terhadap aksi kita, maka reaksi Allah lebih cepat dari apa yang kita bayangkan. Ngeri sebetulnya. Jadi kalau kita lupa terhadap diri kita sendiri, tidak ingat dengan apa yang kita pernah fahami gitu. Lupa itu apa? Makna lupa nasia itu kita disebut manusia karena ma itu menunjukkan bentuk tempat. Nusia itu dari kata lupa ini. Manusia itu tempat lupa. Artinya kan kalau kita disebut lupa, kita pernah ingat dulu kan, pernah belajar sesuatu, pernah tahu sesuatu. Hari ini kita lupa. Artinya kalau Allah mengatakan ansahum anfusahum, Allah mengatakan menjadikan lupa, ada sesuatu yang dulu kita pernah ingat. Ingat apa coba? Pengalaman apa yang dulu yang Allah bikin lupa itu? Ya namanya juga lupa ya, kita nggak ingat ya. Dulu apa ya nah itu? Ada yang nggak? Ada yang baru tersadar nggak? Ayat ini membuat kita merenung sejenak loh. Ini kita tuh dibuat lupa berarti ada sesuatu yang Allah pernah ajarkan kepada kita. Ada sesuatu yang Allah pernah jelaskan sesuatu kepada kita. Nah, kalau ada yang pernah ingat sih alhamdulillah ya, itu bersyukur yang pernah. Yang rata-rata nggak ada yang ingat soalnya. Apa? Kejadian di surat 7172. Saya memahaminya itu. Al-A'raf 172. Iya, Al-A'raf. Nah, saya buka dulu ya. Ini kejadian yang kita dibuat lupa oleh Allah. Gara-gara kita melupakan Allah. Masalahnya lupanya sudah sih. Jadi berarti kita sudah melakukan sesuatu yang melupakan Sang Maha ya. Naudzubillah. Kalau enggak kita ingat seterusnya nih. Al-A'raf 172 nih. Ini peristiwa besar sebetulnya. Nih, kata alastu birabbikum. Ini kalau dalam riwayat lain menjelaskan kejadiannya di 120 hari ketika kita menjadi janin sebagai jasad, masih janin, tapi sebagai anfus, sebagai jiwa itu sedang berhadapan dengan Allah. Ini memang agak-agak tidak mudah ya memaknai konsep ada bentuk syahadat di dalam perjalanan hidup kita dulu gitu. Yang kita dibuat lupa memang, nggak ingat sama sekali gitu. Allah dan kita tuh berhadapan gitu. Alastu birabbikum tuh betul-betul Allah sedang menyapa sang hamba ini. Ya hamba tuh kita-kita semua gitu. Kata Allah, bukankah aku ini sebagai Robmu gitu. Dan kita konon katanya, nih saya sebut konon karena kita kan lupa ya. Mengatakan, bala ya Allah, benar engkau sebagai Robku.
syahidna. Nah ini makanya sebagian para ulama menggunakan ini menjadi konsep alam syahadah. Jadi sebuah momentum di sebuah alam yang kita belum tahu juga, bahkan lupa, memang lupa ya. Ada sebuah alam persaksian. Di situ bersyahadat, bukan syahadat dalam arti asyhadu alla, tapi sebuah persaksian bahwa engkau ya Allah, engkau benar, engkau sebagai Tuhan. Kan syahadat kita kan itu ya. Ketika menjadi muslim, itu kayak diulang syahadatnya itu. Karena kita sudah pernah bersyahadat sebelumnya. Sudah mempersaksikan Allah. Nah, begitu kita menjadi hamba, punya Rasul SAW, maka ditambahkan persaksiannya. Aku bersaksi tentang engkau ya Allah, dan aku bersaksi tentang nabimu ya Allah, utusanmu. Nah, kita termasuk ghafil. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai. Ini yang ngeri-ngeri sedapnya. Oke, baik lagi ke Al-Hasyr ya. Saya harus tuntas selesaikan dulu agar diskusi kita bisa dibuka. Mbak Nisa sampai jam berapa? Kayaknya udah selesai ya waktunya ya? Boleh Pak Diudahin aja. dituntaskan juga nggak apa-apa. Udah tuntas kok. Sebentar, 19. Oh ya, ini nih. 19 tadi. Jadi kita pernah ingat sesuatu, pernah berhadapan dengan Allah Ta'ala, pernah berjanji setia, pernah mengenal siapa Sang Maha, makanya lahir sebagai fitrah kan. Karena punya fitrah tuh keimanannya kokoh gitu. Masih meyakini Allah itu Rob gitu. Orang tua yang nanamkan berubah-ubah kan. Berbeda-beda itu. Nah, kemudian hari ini kita sudah lupa nih. Sudah tidak ingat. Artinya kita sudah melakukan sebuah perbuatan bernama nasullah. Melupakan Allah. Na'udzubillah kan. Ya kita mah istighfar lagi aja. Yang lebih ngeri kita sudah dijuluki. Kalau mau ngaku ya, kita sudah lupa dengan diri kita, karena kita sudah melupakan Allah, Allah kemudian menyematkan kita sebuah label, ulaika humul fasikun. Orang fasik itu jangan jauh-jauh, jangan melirik kiri kanan, itu si fasik, naudzubillah, tidak. Mari kita melihat bahwa kefasikan itu jangan-jangan ada di dalam setiap diri kita. Kapan kita dilabeli oleh Allah sebagai yang fasik? Setelah kita tidak ingat atau lupa dengan apa yang pernah kita alami. Gara-gara apa? Gara-gara kita lupa siapa Sang Maha itu. Allah menyeru setiap hari ya, saya juga ini renungan buat saya pribadi, kita merasa diseru nggak setiap hari 5 kali itu. Dan ketika kita sudah menyambut seruan, kita menikmati nggak yang disebut sebagai persembahan kita di hadapan Allah. Kalau belum menikmati, masih banyak hal yang ini ya kita anggap sebagai sebuah bahan dasar utama. Ini awal tahun ya Allah, bismillah tawakal kepadamu ya Rabbana, hamba punya janji nih. Makanya sering kita sebut ada resolusi 2023 sekarang ya. Anggaplah nggak apa-apa, resolusi kita pakai untuk sebuah kebaikan kita. Bismillah ya Allah, saya punya rencana A, B, dan C, semua semata-mata karenamu ya Allah. Semoga engkau membimbing hamba. Minimal ya Rabbana dalam perjalanan ini, alladzina amanunya hamba terus bisa kokohkan, sehingga hamba tergolong sebagai orang yang dibuat mengingat kembali apa yang pernah kita lupakan. Nggak usah harus lewat mimpi ya, lewat kejadian tertentu kadang kita dibuat ingat aja, sadar, oh iya saya pernah mengalami hal ini, ya Allah ampuni. Kalau itu hal yang buruk ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, saya mau bikin kopi dulu, tapi nggak masuk kopi ada di sebelah saya, tekonya. Barangkali saya mau kembali mau ada diskusi, silakan ya Mbak Nisa, saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf atas segalanya. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah, selesai sudah sharing materi dari Ustadz Dhani. Tadi sangat menarik ya, dibuka dengan bagaimana Allah itu sangat menyukai orang-orang yang menerima panggilan. Terus tadi uraian arti dari alladzina amanu, kemudian al-mu'minun. Bagaimana alladzina amanu itu panggilan bagi orang-orang yang memiliki iman. Nah, apabila nanti imannya sempurna, maka nanti akan dipanggil al-mu'minun. Gitu.
Gitu ya Pak Dan ya. Kemudian tadi dijelaskan juga bagaimana itu orang Yahudi memandang, kemudian Nasrani, kemudian Majusi sendiri yang Ustadz Dani ini merupakan elemen emosional kita gitu. Jangan-jangan ketika kita mengedepankan hawa nafsu, kitalah yang Majusi gitu. Tadi karena tadi seperti penyembah api. Kemudian selanjutnya ada Umar bin Khattab tadi ya, yang tidak pernah melupakan akan masa lalunya, yang malah dari masa lalunya beliau selalu menangis apabila mengingatnya gitu. Kemudian selanjutnya ada ayat 19 yang kita diingatkan kembali terkait janji kita di masa lalu ya, yang sebenarnya sudah kita lupakan pastinya gitu. Tentu tadi surah Al-A'raf ayat 172 yang alastu bi rabbikum dan qalu bala syahidna gitu. Demikian ringkasan dari Ustadz Dani, dari teman-teman dan audiens sekalian. Apabila ada yang ingin bertanya atau langsung refleksi, boleh raise hand atau menuliskannya di kolom komentar. Ya, kami persilahkan. Mungkin sebelumnya di sini ada beberapa pemateri kita juga yang sering berbagi sharing ilmu di Story Morning. Boleh ada Ibu Hafni, boleh Ibu apabila ingin memberikan refleksi atau bertanya atau tambahan mungkin. Bukan boleh, ini mah harus Bu Hafni mah. Baik harus. Guru saya, Bu Hafni sok mangga. Dipersilakan Bu. Aduh, sudah kangen ini guru saya. Iya, aduh sayang jadi murid Ibu. Lama belajar sama Ustadz ini, alhamdulillah ini ketemu. Ini tadi dalam sekali Ustadz mendengarnya, karena kita itu semalam itu tiap tahun itu memang ada namanya refleksi ya, itu evaluasi akhir tahun gitu ya. Standarnya ada 4, itu suka-suka kita aja membuatnya. 1 standarnya sukses, maksudnya mirrornya itu sukses, 2 happiness, 3 balance, yang keempat achievement atau fulfillment. Fulfillment artinya kita evaluasi yang kita buat sebelumnya, fulfill atau enggak, achieve atau enggak. Sederhana aja untuk everything yang kita ingat-ingat. Jadi enggak pakai teori-teori muluk-muluk gitu. Nah, suksesnya mungkin sukses dalam personal looks atau personal program, atau sukses dalam mencapai spiritual steps gitu ya, journey gitu, atau sukses dalam ini gitu. Ini baru ngerendong ini tadi jadi tadi kita bangun itu jam setengah 12 lah gitu juga. Di situ memang yang Ustadz Dani bilang itu memang jadi masa lalu. Kalau tadi Ibu mimpi-mimpi itu kita memang sengaja dihadirkan, karena kalau doa tahajud itu kan setelah kita baca alhamdulillah segala macam itu kan yang pada waktu wasa'atu al-haq wasa'atu haq, terus Allahumma laka aslamtu wa bika amantu alaika tawakkaltu faghfirli ma qadamtu wa ma akhartu. Jadi memang pertama saya dan bilang sama anak-anak ya, itu you have to know what you istighfar for. Nah, gitu ya kan. Makanya kalau dulu kita begini-begini gitu. Sama Allah bilang, saya tahun segini tuh pernah begini, pernah sampai kan Ustadz Abdul Samad juga pernah cerita dalam satu videonya, saya lupa ya, nonton setahun lalu atau 2 tahun lalu, bahwa ya kita ingat waktu jadi sekolah dulu pernah makan gorengan ibu-ibu yang jual di sekolah, di sekolah nggak bayar. 1.004 ambilnya 5 misalnya kayak gitu. Itu kan yang contoh bercanda beliau ya. Jadi
saya apa komentar Ustadz sama Ibu tadi ya masuk itu artinya itu kita lakukan gitu. Jadi dosa-dosa paling berat ya. Kalau umur tadi saya udah sama Ibu yang bersama ya. Nanti 3,5 tahun lagi 70 ya sama. Itu banyak sekali salah-salah dan dosa-dosa di masa lalu. Sekarang ini terbayang semuanya ya. Tapi saya syukuri sama Allah, alhamdulillah enggak hadirkan. Jadi kita merasa masih banyak kurang gitu loh Ustaz. Jadi setiap tahun itu baik itu pergantian tahun Hijriah atau ini memang ditunggu-tunggu gitu. Jadi ditunggu-tunggu pergantian tahun Hijriah sama tahun Masehi itu karena memang anak saya lahir salah satunya 2 Januari dini hari gitu. Jadi memang tahun baru itu tadinya diperkirakan lahir 25 Desember sampai dengan tahun baru itu memang waktu menunggu hamil besar anak pertama. Jadi memang momen tahun baru Masehi ini enggak pernah lupa juga gitu. Jadi memang semua terbayang, itulah kita minta ampun for that dan enggak diulang lagi. Itu yang tadi masuk, wah ini benar ya Pak Dani, Ustadz Dani sama apanya dalam nasihat Ustadz sama Ibu tadi itulah. Jadi jangan dihilang-hilangkan. Memang enggak dihilang-hilangkan Ustadz. Jadi tapi bukan untuk diulang gitu, yang tidak baik bukan untuk diulang, tapi untuk dimintain ampun sama Allah dan untuk tidak diulang lagi dan memohon. Jadi sebenarnya ingat sesuatu we have done in the past ya, itu yang sebetulnya spiritually terutama tidak bagus atau socially tidak bagus atau untuk keluar relationship sama family tidak bagus. Itu memang ingat dan minta ampun dan yakin Allah Maha Pengampun dan janji sama Allah tidak diulang lagi dan minta petunjuk yang terbagus. Ya, terima kasih Ustadz. Ini kok pas gitu. Sambil gosok-gosok tadi karena sebentar lagi mau pergi ke tadabur di Kokas jadi sambil kerja-kerja. Waduh, mantap. Iya, makasih. Bisa ketemu offline, ikut kajian Ustadz Dani, insyaallah. Terima kasih. Iya, insyaallah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hafni atas refleksi dan tanggapannya. Izin Pak Ustadz Dani, ya. Apabila ingin memberikan tanggapan kembali, dipersilahkan. Ya, sepakat kok Bu Hafni. Itu ya tanggapan saya. Baik. Semangat semua ya. Oke. Alhamdulillah. Selanjutnya dari ada Al-Farisi nih kayaknya. Ya, dari Al-Farisi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya, maaf sebelumnya saya baru pertama ikut di kelas ini. Pertanyaan saya adalah di surat Al-Baqarah ada ayat yang berbunyi innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim unzurtahum amlam tanzurhum la yu'minun. Kata kafaru di sini belum menjadi identitas kan ya Ustadz. Lalu jika ada pertanyaan dari non-muslim sama saja diberi peringatan atau tidak, artinya tidak perlu didakwahi dong. Izin bertanya terkait ini Ustadz. Ya. Oke, boleh langsung dijawab. Siap. Saya buka dulu bentar ya. Al-Baqarah ayat berapa? Ayat awal ya. Ayat 7 atau 8. Sebentar saya cek dulu. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Al-Baqarah berapa nih? Awal-awal bukannya ini. Allah yastazi'u bihim. Ayat 6 dari Pak Heru Ustaz ya. Oke, siap. Oh, saya bukanya belasan, pantesan kelewat. Bentar, saya tunjukkan dulu ya. Iya. Ini jadi ayat 6. Iya, awal sekali ya. Innal ladzina kafaru, iya. Walaupun kita juga harus GR juga ya. GR dalam hal yang nggak enak ini GR-nya nih. Kita pun bisa jadi ya. Jadi sebelum kita melirik memang ke orang-orang di sekitar kita yang memang belum menjadi muslim secara ininya ya. Sebentar, saya mau lihat pertanyaan dulu ya.
belum identitas betul. Jika ada pertanyaan sama, ya. Oke, ya. Jadi belum identitas. Beda dengan kalimat kul ya ayyuhal kafirun. Nah itu, wahai orang-orang yang al-kafirun itu sudah identitasnya mereka. Yang betul-betul memang menolak sepenuhnya kebenaran Allah. Kafaro itu kan dalam bahasa Inggris kan juga cover ya, satu-satu ada. Saya nggak tahu Inggris dulu yang menyebut kata cover atau Arab dulu kafaro gitu. Jangan orang Barat menyerap dari bahasa Arab nih, cover itu menutup diri dari kebenaran gitu. Tapi ayat ini kan menyapa kita juga sebetulnya. Karena ini ayatnya tuntunan buat kita. Termasuk ketika kita tidak sadar, Allah sedang ingin menyadarkan kita. Jangan-jangan kita termasuk yang alladzina kafaru juga. Yang ketika Allah memberi peringatan kepada kita, atau tidak memberi peringatan, ternyata kita nggak ada bedanya gitu. Dalam ketidakpunya imanan gitu. Sebetulnya begitu. Jadi yu'minuna itu ada kalimat lain ya, ini agak lebih ngeri juga nih. Ada orang-orang dan menyerot kita semua lah yang mengimani sebagian ayat dan mengkufuri ayat yang lain gitu. Jadi kata kafarot juga bisa jadi adalah sebuah ayat yang tidak kita imani. Maka kita mengkufuri ayat itu. Nah, artinya di sini pun Allah sedang menegur kita sebetulnya, mengingatkanlah. Menegur itu kan dalam rangka kasih sayang Allah ya. Coba di dalam perjalanan ini ada enggak yang kita pernah diberi peringatan oleh Allah dan kita tidak merasa sedang diingatkan gitu. Peringatan kan dalam bahasa lain sebetulnya kalimat yang indah ya. Saya sebut indah lah gitu. Walaupun nggak enak ya, dapat orang kantor tuh dapat SP1, SP2, SP3 itu ya. Surat peringatan gitu. Kesannya peringatan tuh kayak ancaman gitu. Padahal bukan ancaman ya. Saya melihat indar itu dalam bahasa Arab itu kemudian itu mengingatkan sesuatu yang kita pernah lupa gitu. Jadi Allah itu sebetulnya senantiasa melalui ayat-ayatnya Dia Ta'ala yang sangat indah ini mencoba mengajak kita untuk kembali mengingat gitu. Jadi tadi kalau tidak begitu kita termasuk yang melupakan gitu. Ininya ya Pak, ini betul. Ayat ini semacam ininya bukan antesis ya, semacam pelengkapnya gitu, penyempurna dari surat yang Al-Hasyr tadi. Nah, bahwa misalkan kita punya tadi pertanyaan dari siapa namanya? Mas Al-Farisi ya. Ini laki-laki pastinya, Al-Farisi. Ya, Mas Al-Farisi ya. Jadi kepada orang-orang yang non-muslim kita berdakwah itu mah perintah Allah, menyeru kan. Tapi sifatnya menyeru ya, di siapapun ya. Bagi sesama muslim pun menyeru agar membangun keimanan lebih kokoh, memahami sesuatu lebih banyak lagi, mengingat hal yang pernah kita lupa, kemudian belajar lebih dalam lagi. Kepada non-muslim juga kan bisa, boleh berdakwah dalam arti apa? Kita terus mengingatkan atau mengajak sesuatu kan, bahwa di kalangan mereka ada yang memang seperti di ayat ini, ya iya, kalau Allah belum menghendaki kita beri peringatan atau kita mengingatkan atau tidak mengingatkan, ya nggak akan pernah beriman. Jangan-jangan dalam diri kita pun sama ya. Kadang diberi peringatan, tidak diberi peringatan pun kita tidak lebih menguatkan iman kita. Nah, lebih gitu kalau kita mah. Kalau mereka tidak mengimani. Tidak berarti ini menafikan tugas dakwah, enggak juga sih, Mas Al-Farisi ya. Jadi tetap boleh kita menyeru, mengajak, mengenalkan kebenaran Islam, it's okay gitu. Tapi bahwa di antara mereka ada yang terpanggil, ada yang tidak terpanggil, kan sama dengan kita semua juga ya. Artinya bahwa yang menggenggam hidayah itu hanya Allah Ta'ala. Piala Dunia kemarin itu kan menarik ya, bagaimana cara orang-orang Qatar itu menyeru Islam dengan bukti itu, dengan pelayanan, dengan membangun rasa aman di negara Qatar itu. Kemudian itu kan dakwah terindah kalau yang saya lihat ya. Tidak melakukan pengerusakan, tapi betul-betul mereka dengan apa adanya seperti itu. Wallahu a'lam. Mas Heru, silakan menambahkan ya. Waduh, saya mah senang kalau ada Mas Heru menambahkannya. Boleh Pak Heru, dipersilakan apabila ada tambahan. Ini aja nih apa?
sharing referensi dari ulama aja. Jadi kalau di tafsir dari ini yang saya sudah baca ini dari Al-Qurtubi maupun dari At-Tabari itu memang ada pendapat bahwa ya itu pendapat ulama ya. Jadi ada yang berpendapat itu juga berlaku untuk zaman sekarang, tapi juga beberapa ulama itu menyebutkan bahwa itu adalah orang-orang kafir yang mati terbunuh di perang Badar. Ya, kecuali Abu Sufyan ya. Jadi ada perkecualiannya juga tetap. Dan itu mereka belum sempat Islam kan, udah terbunuh, udah mati, udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak bisa syahadat, gitu. Udah nggak bisa berserah diri lagi. Tapi kalau saya setuju dan sepakat sekali dengan pendapat Ustaz Dhani bahwa ini tidak bisa dimaknai bahwa ya udah sudah ada ayat Al-Baqarah ayat 6 ini ngapain juga kita dakwah. Itu sebuah pemaknaan yang kurang tepat karena kita juga tugas dakwah ini tugas mulia dari Rasulullah yang turun temurun sampai ke kita juga gitu. Kita kan di sini juga sebagai bagian dari dakwah juga gitu. Jadi pemaknaannya ini yang mungkin kita perlu hati-hati. Kita harus belajar dari para ulama. Saya bukan ulama, jadi saya juga harus belajar dari ulama. Tapi seperti itulah kira-kira seperti apa yang disampaikan Ustaz Dhani. Kita imani bahwa makanya saya senang dengan kitab-kitab dari para ulama yang sudah memberikan kejelasan bahwa walaupun itu ada beberapa pendapat yang mungkin agak berbeda, tapi paling tidak kita memahami bahwa ini ada kisah di balik itu. Seperti halnya ayat yang kita bahas pada hari ini kan ada juga kisah di balik itu kan. Jadi Rasulullah kedatangan kaum Mudhar gitu kan, yang miskinnya minta ampun gitu kan, sampai Rasulullah ya nggak tega, terus ya heran, terus tapi setelah itu Rasulullah minta Bilal untuk adzan, iqamah, sholat, terus membaca ayat. Salah satu ayat yang dibaca adalah yang wal tandur nafsum maqaddamat lighad ini. Dan itu luar biasanya para sahabat itu kan terinspirasi itu begitu mudah dengan Al-Quran ya, terinspirasi oleh Al-Quran. Jadi kalau kita pernah mendakwahkan connect with Quran itu mungkin kita juga perlu memikirkan kayaknya menarik juga atau mempertimbangkan inspired by the Quran berupa amal gitu. Jadi ketika Rasulullah setelah membaca wa tantur nafsum maqaddamat lighad itu, para sahabat itu langsung pada setor gitu. Setornya bukan ke Rasulullah. Nah, ini juga menarik juga nih di zaman akhir ini ada yang mungkin ustadz atau siapa gitu yang juga melakukan hal ini, tapi setornya bukan ke umat gitu, setornya ke alam gitu kan. Tapi ini Rasulullah luar biasa. Jadi wal tandur nafsu maqaddamat lighad itu sudah cukup menginspirasi para sahabat untuk datang bahwa ini kan menariknya kita belajar kitab itu akhirnya kita kan ya seperti Ustaz Dhani itu kan suka melakukan penelitian. Kita sebenarnya rindu pada teman-teman yang lain itu juga untuk melakukan penelitian, karena dari penelitian itu ilmu kita jadi nyambung dari Sabang sampai Merauke gitu. Jadi kayak misalnya kita baca kitab seperti ayat yang kita bahas pada hari ini, terus ada kata-kata di situ, ada juga dari kaum Ansor yang datang membawa kantongnya berat banget sampai dia nggak kuat membawa kantong itu. Nah, terus dari situ kan kita kaum Ansar, berarti ini Madani. Walaupun kita tidak tahu bahwa atau belum pelajari awalnya ini Makkiyah apa Madaniyah, tapi terus tiba-tiba di situ dikatakan ada yang dari kaum Ansar itu yang membawa. Nah, itu kan berarti Madani. Terus kita akhirnya ngecek kan, ini benar nggak nih sih Madani? Oh ternyata benar. Ini Al-Hasr ini Madaniyah gitu kan. Jadi itu saling sambung menyambung Sabang sampai Merauke akhirnya enak. Jadi mempelajari itu akhirnya lebih komprehensif, lebih utuh. Dan ini luar biasanya para sahabat terinspirasi cukup dengan wal tandur nafsu maqaddamat lighad pada datang itu kan. Sampai ada juga pernyataan dari Rasulullah walaupun separuh biji kurma gitu. Ya, kurma biasanya kalau kita buka puasa itu paling enggak 3 yang ganjil ya 3 kurma gitu ya. Ini enggak sampai 3, separuh. Ada 1 ya separuh. Walaupun kamu punya separuh ya kasih nih. Karena
suku Mudor itu datang ya dengan kemiskinannya, pakaiannya juga dikisahkan tuh dari kulit macan, itu ada di Imam Ahmad. Jadi saya juga suka mengecek dari kitab ini, dari tafsir Ibnu Katsir, terus ada riwayat dari Imam Ahmad, terus saya cek di Musnad Imam Ahmad, alhamdulillah ketemu di juz 31 halaman 509. Atau kalau ada juga, kalau yang punya aplikasi hadis ensiklopedia, itu bisa di-download secara gratis. Cuman saya pakai yang berbayar, itu memudahkan juga untuk mencari hadis-hadis terkait. Kalau di hadis ensiklopedia itu bisa dicari di nomor 18381. Itu yang Ahmad ya, yang hadis riwayat Ahmad. Itu kan macam-macam, ada Bukhari, ada Muslim, ada perawi yang lain. Nah, ini yang Ahmad yang 18381. Tapi kalau di kitabnya di Musnad Ahmad itu juz 31 halaman 509. Tapi ini menariknya adalah itu. Jadi ada cerita di balik ayat Al-Qur'an. Mungkin ini bukan asbabun nuzul. Karena kalau asbabun nuzul itu benar-benar awalnya ayat ini turun itu karena itu gitu kan. Tapi ini adalah kisah di mana pada saat itu Rasulullah sedang bersama para sahabat menjelang sholat zuhur, karena awal siang gitu ya, terjadinya awal siang, kedatangan kaum suku Mudor, terus kemiskinannya seperti itu. Nah, terus akhirnya Rasulullah ini belum langsung action ya, jadi Rasulullah meminta Bilal untuk adzan dulu, jadi adzan, iqamah, sholat, terus Rasulullah membaca salah satunya adalah Al-Hasr ini, terus habis itu in action gitu, para sahabat langsung. Jadi korelasi ayat ini kalau menurut kisah itu tadi adalah perhatikan apa yang kamu bawa di akhirat, itu langsung menginspirasi para sahabat untuk menyumbangkan sedekah, infak gitu ya, ke para suku Mudor itu, karena kemiskinan mereka yang teramat sangat itu. Jadi itulah yang menjadi bekal mereka, insya Allah para sahabat itu dengan amal sedekah, infak yang nyata itu menjadi bekal, termasuk yang walaupun separuh biji kurma tadi itu menjadi bekal yang akan dibawa. Jadi luar biasanya itu Rasulullah menyampaikan satu ayat, jadi itu celing itu sudah cukup untuk menginspirasi para sahabat untuk datang berbondong-bondong untuk menyumbang suku Mudor. Nah, kembali ke yang amlam tundrus melayu minun. Jadi kalau menurut pemahaman saya setuju dengan Ustaz Dhani bahwa ya kita tidak berhenti karena mereka kan belum terbunuh atau belum meninggal seperti orang-orang kafir yang meninggal pada perang Badar itu kan, ya, sesuai dengan apa yang di kitab tafsir tadi itu. Jadi ketika nyawa masih ada gitu, bahkan Ustadz Nu'man itu pernah menyampaikan, saya benar-benar terkesima dengan penyampaian beliau. Orang yang kelihatannya kafir terus dimakamkan dengan tata cara orang kafir itu mungkin belum tentu juga, kita belum bisa menghisap hati, karena hati kan dihisap. Ya, siapa tahu dia belum mengucap ya itu wallahu alam. Tapi kita tidak bisa menebak hati seorang, karena ada juga orang-orang yang mungkin di hatinya itu Allah, itu kembalikan kepada Allah, karena segala sesuatunya itu Allah, wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi makanya ini semangat untuk berdakwah tetap jalan. Jadi ayat Al-Baqarah yang 6 tadi itu bukan merupakan ayat untuk menghentikan dakwah. Poinnya itu. Jadi ayat tidak dimaknai untuk ya udah nggak usah berdakwah aja itu. Poinnya saya kira itu. Silakan Ustaz Dhani. Ya, alhamdulillah. Wah, sepakat sekali ini, alhamdulillah. Ya, semangat Mas Al-Farisi ya. Jadi bahwa yang kita dakwahkan itu atau orang yang kita dakwahkan terpanggil nggak terpanggil kan sebenarnya sepenuhnya urusan Allah Ta'ala. Tapi kita tetap ditugasi di terkait ayat lain, menyeru ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah, kan itu ayat yang sangat jelas ya, sebuah seruan, perintah bahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyeru. Ud'u itu kan memanggil gitu, ada yang terpanggil, ada yang tidak memang. Tapi dengan cara yang menarik ya, dituntun oleh Allah itu dengan dengan hikmah, dengan sebuah hikmah itu kebijakan ya,
sesuatu yang sikap yang bijak, tidak menghancurkan, tidak memarahi, tapi tidak dengan amarah, tapi dengan ramah. Dulu bahasanya menarik ya. Tidak dengan memotong, merusak, tapi dengan menolong gitu. Itu kan dakwah bil hikmah itu. Kedua, yang lebih indah lagi yang Qatar kemarin di Piala Dunia itu sudah lakukan itu, buah mau idotil hasanah, keteladanan gitu. Menjamu tamu, melindungi para tamu, tapi hal yang prinsipil LGBT ditolak, yaitu mereka tegas ya, hukum syariat tetap ditegakkan. Minuman keras tempat umum juga ini, walaupun di tempat khusus walau alam ya, apakah mereka menyediakan atau tidak. Tapi setidaknya secara ini saya sih melihatnya ada sesuatu yang indah di peristiwa Piala Dunia kemarin itu. Bagaimana Islam yang damai dan bukan Islam yang damai, bukan Islam yang merusak ya. Yang dakwah lain juga Islam yang betul-betul menuntun, kemudian bisa membuat orang lain merasa berbahagia bersama gitu. Gitu ya, Mas Al-Farisi ya. Mangga kalau ada respon lagi yang lain. Kalau tidak sih, ada Bu Hafni. Oke. Betul. Al-Mu'minun. Ya, menjadi al-mu'minun itu sebuah kerinduan kita, insya Allah. Kita masih alladzina amanu. Tapi jangan khawatir ya, langkah kita masih panjang. Tadi para sahabat tuh bisa tergerak langsung ya Mas Heru ya untuk berbuat baik, beramal walaupun hanya setengah dari biji kurmanya, dari kurmanya itu. Tapi Allah melihat ketulusan hatinya ya, ingin menebus masa lalu yang pernah kita lakukan yang buruk, kemudian dengan memberikan kebaikan-kebaikan di masa depannya. Ya, saya kembalikan kepada Mbak Nisa, silakan kalau memang. Baik Ustadz Dani. Sudah jam 9 di sini. Saya di Papua ya. soalnya. Enggak. Oke, mangga. Izin Ustadz, mungkin saya tanyakan dulu apakah ada feedback dari Mas Al-Farisi. Ya, mungkin boleh. ada pertanyaan tambahan atau ingin menyampaikan feedback gitu dari jawaban Ustadz Dani maupun Pak Heru ya, yang tadi insya Allah jelas. Gimana Mas Al-Farisi? Gimana? Diamnya berarti iya. Alhamdulillah, ya, betul. insya Allah cukup Ustadz. Gitu. Ya, saya izin membacakan juga ya dari Bu Hafni. Menyimak uraian Ustadz Dani tentang alladzina amanu dengan al-mu'minun. Ternyata banyak sekali yang harus ditingkatkan untuk menjadi al-mu'minun. Jazakallah khairan Ustadz Dani atas kajian atau muhasabah yang menyentuh kalbu. Semoga Allah selalu memberi taufik dan hidayahnya. Amin. Amin. Izin Ustadz Dani, di sini ada Ustadz Mujiono juga. Izin Ustadz, apabila ingin memberikan refleksi atau tambahan, mungkin dipersilahkan kepada Ustadz Mujiono. Kayaknya cukup Mbak Nisa, sudah diuraikan semuanya sama Ustadz Dani. Soalnya saya juga terlambat tadi masuk. Ya, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz, peserta kali ini sebanyak 65 orang, tadi mencapai 70. Ya. Rupanya antusias bermuhasabah diri di tahun baru ini lumayan meningkat gitu ya. Jadi semangat baru seperti insya Allah. Amin. Karena di sini sudah jam 7 juga dan sudah diuraikan banyak sekali tadi tentang materi dari surah Al-Hasyr 18 sampai 19, juga disinggung tadi Al-A'raf ayat 172 dan surah Al-Baqarah tadi ayat 6 mengenai kafir ya itu. Jadi kafaru. Kemudian sudah ada tanggapan dari Bu Hafni juga, Pak Heru. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Izin Ustadz, mungkin bisa, ini ternyata ada dari Mbak Anissa Fatimah. Ada refleksi juga bahwa di antara waktu yang paling bermakna adalah
ketika kita mau melihat ke dalam diri sendiri. Lalu dengan keberanian luar biasa, kita bisa jujur pada nurani, dan dengan bermuhasabah akan membuat kita tercengang bahwa amalan kita memang tak mencapai setetes air dibandingkan lautan nikmatnya. Sekian dari Mbak Anissa Fatima refleksinya. Kemudian boleh Ustadz Dani untuk closing statement-nya untuk mengakhiri kegiatan Story Morning pada pagi hari ini. Ya, baik para sahabat semua. Ini saya lebih suka memanggil sahabat ya. Nabi juga manggil orang-orang sekitarnya itu di ring satunya juga dengan para sahabat. Artinya persahabatan kita ini juga semoga Allah kokohkan menjadi sebuah keluarga besar yang saling menguatkan, saling mengingatkan. Tidak ada itikat sedikit pun di antara hati kita untuk merasa saya paling baik, paling benar. Naudzubillah, kita tidak sedang seperti itu. Saya juga tidak dalam rangka mengajari, betul-betul saya sedang menyeru diri saya pribadi terlebih dahulu, kemudian berbagi bersama. Jika ada hal yang hak, yang benar, yang diyakini kebenarannya, mari kita syukuri semua itu datang dari Allah Ta'ala semata. Tentu saja jika ada sebuah kekhilafan, kebatilan dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Ini hari baru di tahun Masehi ini, tentu tetap kita harus membangun sebuah niat, sebuah tekad. Ya Allah, semoga ini menjadi hari yang lebih baik, menjadi rencana yang lebih baik. Semoga ke depan bisa menebus kesalahan yang lalu. Ketika kita merenungi masa lalu kita, bisa menebus yang pernah kita lakukan, sebuah ketergelinciran, kita mohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala. Yang kita juga sudah pernah beramal sekian amal, tapi sadar bahwa ternyata amalan masih didampingi, diiringi dengan riaknya, amalan yang masih dengan rasa yang sangat kering. Kita mohon ampun dari semua kelalaian itu. Kita bermohon ya Allah, semoga Engkau berikan kesempatan di tahun ini adalah tahun yang lebih baik, ibadah yang lebih kuat, keyakinan yang lebih kokoh, pijakan yang lebih mendamaikan, keyakinan bahwa Engkau yang maha tidak pernah bosan menerima pertaubatan hamba-Nya. Engkau juga ya Allah yang tidak pernah bosan menyambut siapapun yang ingin dipanggil oleh Dia Ta'ala dengan seruan-seruannya, didekatkan. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang mutaqarribin, yang bisa bertaqarrub terus kepada Allah Ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Itu yang akan menjaminkan hidup kita dalam kehidupan yang Allah tuntun, Allah damaikan. Mudah-mudahan refleksi tahun ini betul-betul menjadi sebuah bekal berharga buat kita semua, khususnya buat saya pribadi juga. Mari kita bermohon dengan semua pengharapan ini, silahkan panjatkan dalam hati masing-masing, tekad kita, niat kita, pengharapan kita di hadapan Allah Ta'ala, apa saja silahkan sampaikan. Dan juga mari kita doakan saudara-saudara kita lainnya yang berhalangan hadir, yang sakit. Semoga Allah Ta'ala anugerahkan kesabaran di balik sakitnya. Kemudian Allah tuntun disembuhkan dalam kesembuhan yang membawa kebaikan. Untuk orang tua kita, semoga Allah Ta'ala anugerahkan umur yang semakin berkah, kebaikan yang terus bertambah, dan husnul khotimah. Kepada yang telah mendahului kita pun, kita tidak pernah boleh bosan untuk terus mendoakan mereka. Mereka menanti doa demi doa kita. Semoga Allah lapangkan barzahnya, Allah muliakan kehidupannya, ditempatkan pada tempat sebaik-baiknya, dan diampuni segala dosa dan kesalahan. Dari saya, mari kita berdoa bersama dengan semua pengharapan ini, dengan salawat kepada baginda mulia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bibarakati ummil kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian dari saya pribadi, mohon maaf segala kurangannya. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silakan Mbak Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Dani atas closing statement-nya dan juga tadi doa bersamanya.
Alhamdulillah selesai sudah story morning pada pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama menutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak. Makasih Om Kang Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Kang Nggak Dani. penuh hati. Iya, nggak apa-apa Mas Gik. Ya, silakan. Jalanan luar kota. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Kang Dani. Iya semuanya, mangga. Saya pamit juga ya semua ya. Oke, Assalamualaikum. Salam.